Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga setelah libur beberapa hari, semangatnya semakin bertambah ya. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Tapi jangan lupa, Ananda harus melaksanakan religi pagi dulu ya. Dan jangan lupa berdoa. Oh iya, ingat ya, tumbuhannya dirawat. Jangan lupa untuk disiram setiap pagi dan sore hari. Ananda, coba perhatikan apa yang sudah tampilkan sekarang. Ini merupakan daun-daun kering dan ranting-ranting kering. Anda pernah menemukannya ya? Biasanya daun-daun ini Anda temukan di mana? Apakah di bawah pohon? Atau mungkin sudah disapu oleh para bundanya? Nah, apakah Anda tahu kira-kira daun-daun kering ini bisa kita pergunakan untuk apa ya? Selain dibuang. Coba pikirkan dulu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan daun kering tadi. Kita masih berada di tema 3, subtema 1 dalam muatan SPDP. Dan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang kolase. Dan itu berkaitan dengan sampah-sampah tadi. Ananda bisa pelajari ini di pembelajaran kedua dan pembelajaran kelima. Lalu, seperti apa sih kolase itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pernahkah Ananda melihat karya seni ini? Nah, inilah yang dikatakan sebagai kolase. Kolase itu berbagai macam bentuknya. Nah, kalau yang saya tampilkan sekarang, ini adalah kolase yang berbentuk hewan-hewan. Nah, Nanda pasti bisa menebak kira-kira hewan apa sih yang berbentuk dalam kolase ini. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media sehingga menjadi karya seni baru. Jadi, kalau yang ditempel-tempel itu yang dinamakan dengan kolase. Seperti bentuk kolase yang ditampilkan. Nah, ini kan menempelkan daun-daun kering dengan berbagai bentuk dan jenis daun serta warnanya juga bermacam-macam. Inilah yang dinamakan sebagai kolase. Bahan untuk membuat kolase ini bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, ada daun-daun kering. Daun kering ini bisa didapatkan dari berbagai jenis pohon. Artinya tidak hanya satu jenis daun saja, tetapi Ananda bisa menggunakan berbagai macam bentuk atau jenis daun. Kemudian ranting kering. Ranting kering ini juga bisa Ananda pakai dengan berbagai bentuk ataupun model sesuai dengan keinginan Ananda. Kemudian bunga-bunga kering, ini juga kita bisa pakai untuk membuat sebuah kolase. Lalu biji-bijian. Nah, biasanya bundanya pasti memahami tentang biji-bijian ini. Ada berbagai jenis biji-bijian yang bisa juga kita pakai untuk mempercantik kolase yang kita buat. Dalam membuat kolase, kita juga memerlukan alat bantu. Misalnya, lem. Nah, Ananda, lem ini adalah lem yang kuat, sehingga nanti kolasenya juga nggak lepas-lepas. Nah, nanti kalau mau memakai lemnya, harus dengan pendampingan orang tua ya. Tidak boleh dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Kemudian gunting, pensil untuk membuat polanya, untuk mempermudah Ananda, atau pulpen juga bisa. Kemudian pewarna, jika ingin
memvariasikan kolasenya. Media untuk membuat kolase. Media ini adalah alas yang kita pakai untuk menempelkan kolase-kolase kita. Nah, Ananda boleh memilih apakah menggunakan media papan atau kayu juga bisa, di kertas juga bisa. Nanti bisa dibingkai kemudian menjadi pajangan di rumah sebagai karya dari Ananda. Dalam membuat kolase ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan. Misalnya, kita harus memilih bahan alam yang mudah untuk didapatkan. Kemudian, kita menentukan tema kolase dulu. Kira-kira kita membuat tentang apa? Misalnya mau membuat tentang tumbuhan, atau mau membuat tentang hewan, atau mau membuat tentang rumah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita tahu temanya, kita mulai memotong bahan-bahannya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba belajar yuk bagaimana caranya membuat kolase. Anda bisa perhatikan video berikut ini.
Bagaimana video tadi? Menarik bukan? Nah, ini merupakan macam-macam hasil karya kolase yang bisa Ananda buat. Sebagai contoh, Ananda juga bisa melihat atau mencari inspirasi di berbagai media, misalnya di internet atau mungkin di majalah yang sekiranya bisa Ananda buat. Atau mungkin Ananda bisa membayangkan sendiri gambar-gambar atau kondisi alam yang ada, kemudian Ananda tuangkan ke dalam media Ananda. Cukup cantik ya hasil karya kolase ini. Semua hasil karya tadi bisa kita berikan apresiasi atau kita nilai dengan pendapat kita. Jadi, Ananda bisa memberikan pendapat Ananda terhadap karya seni yang telah dibuat oleh orang lain dengan sopan. Apakah karya seni itu sudah cukup baik atau masih perlu diperbaiki? Penilaian itu dinamakan dengan apresiasi seni. Apresiasi sama dengan menilai. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Lalu, bagaimana cara kita untuk menilai hasil karya orang lain? Nah, misalnya di sini Ustazah tampilkan sebuah karya kolase. Nah, kemudian kita nilai. Maka kita bisa nilai dengan, menurut saya, karya kolase ini sudah bagus, tetapi akan lebih baik lagi jika ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, ini merupakan salah satu contoh apresiasi kita atau apresiasi seni kita terhadap karya orang lain. Cukup menarik ya pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana Ananda? Sudah cukup paham? Nah, sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan kita cukup gampang. Yang pertama, silahkan Ananda menulis apresiasi Ananda atas hasil karya seni yang di samping ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya tersebut? Yang ketiga, menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Nah, Ananda jelaskan ya, dikumpulkan hari ini. Kemudian yang kedua, silahkan Ananda membuat karya seni kolase dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar Ananda. Buat semenarik mungkin ya. Nah, ini waktunya cukup panjang. Nanti dikumpulkan tanggal 23 Oktober 2020. Nah, karena waktunya masih cukup panjang, maka dibuat semenarik mungkin. Jadi, nilainya juga bagus. Nanti, kalau sudah jadi, bisa dibingkai dan dipajang di rumah. Cukup paham ya tugas kita hari ini? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,